Hai, selamat datang di Koperasi Lunas. Koperasi Lunas atau Koperasi Jasa Multipihak Layanan Usaha Nusantara adalah salah satu koperasi pelopor model jasa multipihak yang mengedepankan teknologi berbasis digital yang canggih dan terintegrasi sebagai bagian untuk membantu masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya dalam mengembangkan usahanya baik di bidang UMKM maupun di bidang pertanian di Indonesia. Kami percaya dengan penerapan teknologi digital yang mumpuni, sehingga sangat memungkinkan bahwa layanan kami bisa diakses dengan sangat cepat dan efisien. Sehingga semakin hari, perkembangan jumlah anggota kami terus meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, dalam rangka membantu mengembangkan potensi usaha di seluruh Indonesia, serta mengakomodir anggota kami yang tersebar di seluruh Indonesia, Koperasi Lunas membentuk beberapa tempat pelayanan atau TP yang nantinya keberadaan TP ini akan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan jumlah anggota Koperasi Lunas. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang peraturan khusus atau persus tempat pelayanan ini, kita perlu mengenal definisi dari tempat pelayanan atau TP itu sendiri. Tempat pelayanan atau disingkat dengan TP adalah perwakilan atau cabang koperasi jasa multipihak layanan usaha Nusantara yang merupakan bagian dari kantor pusat dan keberadaannya ada di wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa dengan pengawasan dari kantor pusat. Ruang lingkup dari TP itu terdiri dari 4 tingkatan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga ke desa, yang mana ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat provinsi, yang mana di setiap provinsi ada satu perwakilan pusat yang disebut tempat pelayanan TP kantor wilayah provinsi atau TP kantor wilayah provinsi. Yang kedua, tingkat kabupaten, yang mana di setiap kabupaten ada satu perwakilan pusat yang disebut dengan tempat pelayanan TP kantor cabang atau TP kantor cabang. Yang ketiga, ada tingkat kecamatan, yang mana di setiap kecamatan ada satu perwakilan pusat yang disebut tempat pelayanan kantor cabang pembantu atau TP kantor cabang pembantu. Di tingkat desa, yang mana di setiap desa ada satu perwakilan pusat yang disebut unit tempat pelayanan. Adapun syarat untuk membentuk tempat pelayanan atau TP adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki minimal 9 anggota aktif. 2. Minimal ada 1 anggota kelompok pelopor dan 1 anggota kelompok pemodal. 3. Memiliki struktur pengelolaan, baik itu pengendali internal, manajer tempat pelayanan, kepala bidang akuntansi dan administrasi, serta kepala bagian dana. Yang keempat, memiliki SDM yang cukup dan mampu untuk mengelola tempat pelayanan atau TP. Yang kelima, memiliki lokasi yang digunakan sebagai tempat operasional atau kantor tempat pelayanan atau TP. Yang keenam, memiliki potensi ekonomi sesuai dengan usaha yang dikembangkan. Sekarang kita akan beranjak ke prosedur pembentukan TP. Adapun prosedur yang dapat dilakukan untuk membentuk TP adalah sebagai berikut. Yang pertama, diajukan oleh anggota kelompok pelopor di wilayah tersebut. Yang kedua, membuat satu struktur minimal terdiri dari manajer, kepala bagian akuntansi dan administrasi, kepala bagian dana, serta minimal 1 pengendali internal. Yang ketiga, mensosialisasikan keberadaan koperasi dan tempat pelayanan atau TP di wilayah kerjanya. 4. Minimal mereferensikan 9 anggota di daerah tersebut. 5. Minimal memiliki 1 anggota kelompok pemodal. 6. Menjalankan unit bisnis sesuai dengan potensinya dan sudah divalidasi oleh kantor pusat. 7. Selama semua syarat terbentuk tempat pelayanan TP yang belum terpenuhi secara lengkap, maka tempat pelayanan tersebut masih disebut calon tempat pelayanan atau calon TP. Yang kedelapan, jika calon tempat pelayanan atau TP yang diajukan sudah memenuhi semua persyaratan, maka akan diterbitkan surat keputusan SK dari kantor pusat tentang pembentukan tempat pelayanan atau TP dan struktur organisasinya. Apabila sebuah tempat pelayanan atau TP sudah terbentuk untuk mendapatkan hak-haknya sebagai TP. Adapun hak suatu tempat pelayanan atau TP adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan pelatihan edukasi terkait koperasi dan unit-unit usahanya. 2. Berhak untuk mengusulkan unit usaha yang memiliki potensi di wilayah atau daerahnya. 3. Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan unit usaha yang dikelola. 4. Memperoleh SK penetapan TP, izin wilayah dan ketentuan lain dari kantor pusat sesuai dengan keberadaan tempat pelayanan atau TP.
Kelima, berhak mengelola unit usaha yang dibentuk dan dilaksanakan di wilayah tempat pelayanan tersebut. Tentu selain hak, ada pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh tempat pelayanan atau TP yang telah terbentuk, yakni yang pertama, mengelola dan mengawasi tempat pelayanan. Dua, mengelola unit-unit usaha sesuai dengan potensi wilayah atau daerahnya. Tiga, membuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Empat, membuat laporan secara berkala terkait perkembangan tempat pelayanan atau TP kepada kantor pusat. Yang kelima, membuat SOP unit usaha baru yang akan dijalankan dengan berkonsultasi kepada kantor pusat. 6. Membuat laporan keuangan tempat pelayanan atau TP. 7. Melayani anggota di wilayahnya secara online dan offline. 8. Menyetorkan SHU sebesar 15% kepada kantor pusat pada setiap akhir tahun tutup buku. Dan 9. Tunduk kepada aturan dan kebijakan kantor pusat. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan penghargaan atau sanksi yang akan diberikan kepada tempat-tempat pelayanan di masing-masing wilayah. Sebuah tempat pelayanan atau TP berhak untuk mendapatkan sebuah penghargaan apabila yang pertama, tempat pelayanan atau TP mempunyai prestasi lebih untuk memajukan unit yang dikelola. 2. Penghargaan bisa diberikan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang. 3. Penghargaan akan diberikan pada saat rapat anggota tahunan atau RAT. 4. Bentuk atau besaran penghargaan yang diberikan akan ditentukan oleh pengurus dan pengawas berdasarkan kontribusi yang diberikan kepada kantor pusat. 5. Penghargaan yang diberikan kepada salah satu TP bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Begitupun tempat pelayanan juga bisa dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melanggar isi dan ketentuan yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ART dan peraturan khusus atau persus koperasi. 2. Lalai melaksanakan kewajiban di tempat pelayanan atau TP. 3. Jenis sanksi bisa berupa teguran, surat peringatan, hingga pencabutan surat keputusan SK tempat pelayanan atau TP. 4. Jenis sanksi kepada tempat pelayanan atau TP ditentukan oleh pengurus atas persetujuan pengawas koperasi. Terakhir, ada pun ketentuan penutup yang perlu para anggota ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanggar isi dan ketentuan yang ada di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi. 2. Setiap tempat pelayanan TP yang sudah mendapatkan surat keputusan SK dari kantor pusat akan dievaluasi dalam rapat anggota tahunan atau RAT. 3. Peraturan khusus TP pada Koperasi Jasa Multipihak Layanan Usaha Nusantara ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar menjalankan TP di wilayah kerja masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membantu tempat pelayanan atau TP di seluruh Indonesia. Dengan melakukan hal ini, kita dapat meningkatkan potensi usaha di daerah masing-masing guna tercapainya kesejahteraan bersama lewat sistem berbasis digital yang adil, transparan, efektif, dan efisien yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggota dan masyarakat bersama Koperasi Jasa Multipihak Layanan Usaha Nusantara atau Koperasi Lunas. Sekian dan terima kasih.